Di tahun ke-9 Hijriah, Islam telah berkembang pesat di Jazirah Arab. Kemenangan dalam berbagai peperangan sebelumnya, termasuk Perang Mu'tah, telah menunjukkan bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan. Namun, kemenangan itu juga menimbulkan kekhawatiran di pihak Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, yang menguasai wilayah Syam. Kabar beredar bahwa Kaisar Heraklius tengah mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Jazirah Arab dan menghentikan perkembangan Islam. Wilayah perbatasan Syam menjadi titik genting karena di sanalah pertemuan antara kekuatan Romawi dan kekuatan Islam. Mendengar kabar ancaman ini, Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau memutuskan untuk tidak menunggu serangan, tetapi justru mendahului dengan ekspedisi ke wilayah Tabuk yang terletak di perbatasan Syam. Keputusan ini bukan hanya tindakan militer, tetapi juga strategi diplomasi yang cerdas untuk menegaskan kehadiran Islam di wilayah tersebut. Ekspedisi Tabuk bukanlah perjalanan biasa. Jarak antara Madinah dan Tabuk lebih dari 750 km, membentang melewati padang pasir yang panas dan tandus. Ditambah lagi, saat itu adalah puncak musim panas, di mana terik matahari membakar tubuh dan membuat perjalanan semakin berat. Rasulullah mengumumkan ekspedisi ini secara terbuka dan menyeru kaum muslimin untuk bersiap. Ini berbeda dari strategi sebelumnya yang seringkali merahasiakan tujuan militer agar musuh tidak memiliki kesempatan untuk bersiap. Kali ini, pengumuman dilakukan secara terbuka agar setiap orang dapat bersiap dengan baik dan menunjukkan komitmen mereka kepada perjuangan Islam. Namun, tantangan tidak hanya datang dari kondisi alam. Persediaan logistik menjadi kendala besar. Madinah saat itu sedang mengalami masa sulit dan banyak sahabat yang dalam kondisi kekurangan. Namun, disinilah semangat pengorbanan kaum muslimin diuji. Para sahabat berlomba-lomba menyumbangkan harta mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan 300 ekor unta beserta perbekalannya dan masih menambah dengan 1000 dinar emas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa setengah hartanya, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya hingga hanya menyisakan Allah dan Rasul-Nya bagi keluarganya. Banyak juga sahabat yang datang dengan sumbangan kecil, bahkan hanya berupa segenggam kurma, tetapi dengan niat yang ikhlas. Di sisi lain, ada pula mereka yang enggan bergabung. Kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay berusaha mencari alasan untuk tidak berangkat. Mereka menyebarkan propaganda bahwa perjalanan ini terlalu berat dan sia-sia. Beberapa orang bahkan mencoba mencari dalih agar mereka diizinkan tinggal di Madinah. Namun, kaum muslimin yang beriman tetap teguh dalam niat mereka. Pasukan muslim yang berjumlah sekitar 30.000 orang akhirnya bergerak menuju Tabuk. Ini adalah jumlah pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan dalam sejarah Islam hingga saat itu. Mereka menempuh perjalanan yang sangat berat, dengan sedikit perbekalan dan persediaan air yang terbatas. Di tengah perjalanan, beberapa sahabat mengalami dehidrasi dan kelaparan. Ada yang terpaksa memakan dedaunan hingga bibir mereka terluka. Yang lain menyembelih unta hanya untuk mengambil air dari kantong airnya. Kondisi ini begitu sulit hingga ekspedisi ini dijuluki Jaisul Usrah atau pasukan yang berada dalam kesulitan. Namun, di balik kesulitan itu, ada banyak keajaiban yang terjadi. Suatu hari, pasukan kehabisan air dan mereka mengadu kepada Rasulullah. Beliau pun berdoa. Lalu Allah menurunkan hujan yang cukup untuk mengisi kembali persediaan air mereka. Kejadian ini menguatkan keyakinan mereka bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Di tengah perjalanan, beberapa orang mencoba membelot.
kaum munafik yang ikut serta dalam ekspedisi mulai mencari cara untuk mundur dan kembali ke Madinah. Rasulullah mengetahui niat mereka, tetapi beliau tetap tenang dan membiarkan mereka pergi tanpa memberikan hukuman. Sikap ini justru semakin mempermalukan mereka di hadapan kaum muslimin. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, pasukan muslim tiba di Tabuk. Namun, mereka tidak menemukan pasukan Romawi yang dikabarkan akan menyerang. Ternyata, berita tentang kedatangan pasukan muslim telah sampai ke telinga Heraklius, dan ia memutuskan untuk menarik pasukannya karena merasa gentar menghadapi kekuatan yang begitu besar. Meskipun tidak terjadi pertempuran, ekspedisi ini tetap memberikan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Keberadaan pasukan muslim di Tabuk menunjukkan bahwa Islam bukan lagi sekadar kekuatan lokal, tetapi telah menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kancah internasional. Di Tabuk, Rasulullah juga menjalin perjanjian dengan beberapa suku Arab yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Romawi. Mereka memilih untuk berdamai dengan kaum muslimin dan membayar jizyah sebagai tanda kesetiaan. Ini semakin memperluas pengaruh Islam di wilayah Syam. Setelah sekitar 20 hari berada di Tabuk, Rasulullah dan pasukan muslim kembali ke Madinah. Ekspedisi ini menjadi bukti bahwa kaum muslimin kini telah menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan. Namun di Madinah, Rasulullah harus menghadapi kaum munafik yang telah mencoba menghasut masyarakat selama ekspedisi berlangsung. Salah satu rencana mereka adalah membangun Masjid Dirar sebagai pusat propaganda melawan Islam. Rasulullah segera mengambil tindakan dengan memerintahkan agar masjid tersebut dihancurkan. Ekspedisi Tabuk menjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Bukan karena pertempuran yang dahsyat, tetapi karena ujian keimanan yang luar biasa. Ini adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan strategi yang membawa Islam ke tingkat yang lebih tinggi. Ekspedisi Tabuk adalah bukti bahwa perjuangan di jalan Allah membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Dibutuhkan kesabaran, keteguhan, dan kebersamaan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Kisah ini tetap relevan hingga hari ini sebagai inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi ujian kehidupan dengan keimanan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.